berkaitan dengan psikologi atau mindset. Berkaitan dengan psikologi mindset. Apa itu psikologi trading? Apa itu mindset dalam trading? Yang paling penting, yang paling utama, harus betul-betul disadari dari awal bahwa trading itu adalah satu bisnis yang punya resiko yang tinggi. Karena itu kalau kita tidak siap, maka lebih baik kita keluar dan tidak melanjutkan di posisi sekarang ini. Kalaupun betul-betul tidak sesuai, karena kita menyadari resikonya sangat tinggi. Sebaliknya, ketika kita sudah tahu resikonya, potensi yang besar, maka nanti kita bisa memperbesar tingkat target kita, atau artinya bisa menaikkan potensinya, kemudian bisa menurunkan tingkat resikonya. Dan itu tugas kita, bagaimana nanti kita bermain dengan logikanya, karena paling penting di sini berkaitan dengan kontrol emosi. Sehebat apapun kita analisa, kalau emosi kita masih meledak-ledak, pengen profit besar, pengen dapat banyak, pengen selesai hari ini, dan pengen yang lain dalam waktu yang instan, tidak bisa kontrol emosi kita, maka satu saat kita akan terpeleset dan jatuh, tidak bisa bangun lagi. Sehingga kontrol emosi ini sangat penting. Bagaimana pengendalian kita, bagaimana kita akan masuk, kita akan entry ketika market itu betul-betul sesuai dengan aturan yang kita sudah tentukan. Di luar itu kita belajar menahan diri. Maka sering saya sampaikan, dalam trading itu 20% kita hanya analisanya, sementara 80% ini adalah untuk psikologi dan money manajemennya. 20% ini analisa, 80% adalah psikologi dan money management. Kalau kita fokus pada analisa, salah di dalam menerapkan atau market berbalik, maka yang ada adalah kepanikan yang luar biasa. Panik yang luar biasa menyebabkan cara berpikir kita tidak bisa realistis, cara melogika kita nanti bisa lebih tendensius, sehingga kita selalu berpikir, oh nanti akan kembali, oh nanti akan kembali, nanti akan balik, nanti akan balik, dan seterusnya. Itulah yang membuat kita jadi terlena dengan harapan-harapan yang mungkin menggelayut di dalam pikiran kita. Karena itu saya tidak menempatkan analisa di posisi pertama, bahkan saya menempatkan analisa nanti di posisi yang paling akhir. Karena harus mengetahui, harus memahami money management, risk manajemennya, kontrol emosinya, kesabaran kita menguji dari kondisi-kondisi yang bisa mempengaruhi cara berpikir kita, sehingga seharusnya kita bersabar ketika market yang belum betul-betul memenuhi syarat kita harus betul-betul bersabar di sana sampai ditemukan satu pola yang menjadi aturan main kita. Kita hanya akan entry saat pola itu terpenuhi, kita hanya akan entry saat aturan main kita sudah terpenuhi. Ini nanti yang menjadi perhatian kita, sehingga jangan berpikir, satu, jangan cepat kaya, jangan cepat profit besar, jangan cepat kita bisa lunas utang dalam waktu yang cepat hanya dengan menggunakan trading. Sangat-sangat sulit untuk kita bisa mendapatkan ketenangannya. Ya, karena itu mengalir seperti air. Yang kita lakukan nanti adalah fokus pada proses. Nomor satu nanti adalah fokus pada proses. Nomor satu dalam psikologi, dalam mindset kita, maka fokuskan pada proses. Sekali lagi, fokus pada proses ini berkaitan dengan SOP kita, berkaitan dengan aturan main kita. Jalankan saja. Saat kita entry, syaratnya apa? Kemudian setelah entry, batasan risikonya bagaimana? Recovery-nya seperti apa? Itu jalankan saja.
Nanti kalau sudah kita jalankan dengan baik, target kita sudah kita ukur, maka dengan sendirinya profit itu akan mengikuti. Kita sering bahas di banyak ilustrasi, kalau kita membangun satu usaha, maka cari dulu nama baiknya. Bukan di awal kita fokus pada profit. Kalau kita kerja di satu perusahaan, fokus pertama jangan gaji berapa, gaji yang tinggi, gaji yang sekian. Karena yang paling penting adalah kerjakan dulu sesuai dengan tanggung jawab kita, sesuai dengan skill kita. Dengan sendirinya ketika kita fokus pada tanggung jawab kita, nanti gaji itu akan bisa mengikuti. Tapi kalau kita fokus pada gaji, kerja tidak akan bisa tenang, fokus kita hanya pada penghasilan, sehingga kalau kerja berat nanti yang ada menggerutu. Gaji sekian, kerjaannya seperti ini, gaji sekian, kerjaannya terlalu besar, terlalu berat, akhirnya kita bisa kecewa. Sama hanya dengan trading, kalau kita langsung fokus di profit yang besar, nanti yang ada kita bisa kecewa. Maka fokus pada proses, aturan yang sudah kita buat. Yang kedua, selain kita fokus pada proses, maka jangan jadi peramal. Jangan jadi peramal. Karena itu analisa saya tempatkan pada posisi yang ketiga. Analisa bisa salah, tapi kalau kita sudah siap dengan resikonya, sudah siap dengan aturan main kita, sudah siap dengan recovery, maka kita entry sesuai dengan SOP kita, baik itu sesuai maupun tidak sesuai, sudah siap. Ya, bukan hanya kita mengacu pada salah satu analisa kita. Kalau analisa naik harus naik, karena analisa turun harus sell. Kalau terjadi seperti itu, nanti yang ada kita akan kecewa yang kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, jangan pernah tolak rezeki. Ada kalanya orang menyebut di sana mungkin ABC ya, asal biru close ya. Ya, ini bisa benar bisa tidak ya, tergantung pada kondisinya dan tergantung pada situasi yang ada ya. Karena misalkan memang tidak memungkinkan dan kita harus close, maka bisa di close lebih awal. Kenapa? Karena pergerakan sudah mulai terlihat berbalik, sudah mulai tanda-tanda pembalikan yang kuat. Kalau kita bersikukuh, yang ada profit yang harusnya kita dapatkan bisa hilang dan bahkan akan kembali dalam waktu yang lama. Maka yang terjadi nanti kita akan bisa overnight. Karena kita hanya menggunakan trading harian, maka jangan pernah tolak rezeki. Tetapi juga jangan terlalu kecil. Kita entry 0,1 baru dapat 5 pip misalkan. Baru dapat 0,5 pip artinya sudah profit 0,5, kita sudah close ya. Jangan. Kemarin sudah kita sampaikan di money management, ada batas berapa yang harus kita exit setiap transaksi, di berapa pip setiap transaksi, di pagi hari berapa, di siang hari berapa, di malam hari berapa.